Kalau ada orang mengatakan wanita itu baik buruknya tergantung suami. Menyogot leko ikut rumah, menyohanagot leko hanagot rumah. Ini menunjukkan kepada kita tidak tergantung suami. Buktinya istri Fir'aun, yang tergantung suaminya kan tentu dia menjadi orang jahat, tapi menjadi wanita pilihan. Untuk menjadi wanita pilihan ini resikonya besar, tidak mudah. Yang pertama, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Resiko yang beliau hadapi untuk menjadi wanita pilihan sangat berat. Khusus untuk bertakbir. Tidak mesti harus selesai salat, tidak mesti harus di masjid, dimanapun, di ranjang tidur kita pun bisa kita memperbanyak takbir. Lalu akana Atha bin Abi Rabbah yukabbiru fil ashri fit tariq wa fil aswah. Sedangkan seorang ulama yang bernama Atha bin Abi Rabbah, beliau bertakbir pada 10 hari itu di jalan dan di pasar-pasar. Jadi di jalan dan di pasar-pasar. Ini lebih memperjelas lagi. Tidak harus di tempat-tempat yang mulia untuk membaca takbir. Di jalan pun sambil berjalan bisa membaca takbir. Di pasar pun sambil kita berdagang bisa membaca takbir. Kemudian warawaju Jarir bin Yazid an Abi Ziyad. Jarir bin Yazid an Abi Ziyad meriwayatkan. Beliau berkata, Kana Sa'id bin Jubair wa Abdurrahman bin Abi Lail. Adalah Sa'id bin Jubair dan Abdurrahman bin Abi Lail. Wa man ra'ayna minal fuqaha'il muslimin. Dan orang-orang yang kami lihat dari para fuqaha, orang-orang muslim. Yaumal id wa ayyamat tasyrik. Pada hari id dan hari tasyrik mereka berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini sudah biasa kita baca para jemaah. Setiap hari Id dan hari-hari tasyrik kita membaca kalimah takbir seperti ini. Di dalam kitab fikih membaca takbir itu pada Idul Adha sunatnya dimulai semenjak subuh hari Arafah. Kon malam raya pun. Semenjak subuh hari Arafah, yaitu hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah, kita sudah membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu yang kita perbanyak membaca. Kemudian Ja'far bin Sulaiman berkata, Ra'aitu Sabitan al-Banani yaqta'u hadithahu fi ayyamil ashr. Yakni fi majlis dzikr. Aku melihat Sabit al-Banani, seorang ulama, memutuskan hadisnya. Artinya beliau berhenti mengajar hadis pada hari-hari 10, yakni pada majlis dzikir. Tsumma yaqul, kemudian beliau berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qala innaha ayyamudz dzikr. Dan beliau berkata, sesungguhnya ini adalah hari-hari zikir. Seperti itulah dilakukan oleh manusia, kata beliau. Nah, ini yang diamalkan oleh Sabit al-Banani, seorang ulama besar. Setiap hari di 10 awal bulan Dzulhijjah, beliau berhenti mengajar hadis. Biasa beliau mengajar hadis. Tapi beliau berhenti mengajar hadis di hari-hari itu. Lalu apa kegiatan beliau? Di majelis zikirnya, beliau mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beliau mengatakan,
bahwa hari-hari 10 bulan Dzulhijjah itu adalah hari zikir. Dan ulama-ulama yang lain pun melakukan demikian. Sehingga Ja'far berkata, Ra'aitu Malik bin Dinar yaf'alu hakadha. Aku melihat Malik bin Dinar melakukan seperti demikian. Jadi ulama besar yang lain yang bernama Malik bin Dinar pun ketika masuk 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah, beliau memperbanyak membaca takbir. Ya, contoh dari ulama sudah banyak para jamaah. Memperbanyak membaca takbir. Maka amalkanlah amalan ini kalau seandainya mungkin tidak mampu semua kita amalkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas amal di 10 hari bulan Dzulhijjah itu. Yang pertama berpuasa. Mulai hari pertama sampai hari yang ke-9. Hari pertama sampai hari yang ke-7 kita berpuasa. Itu pahalanya sebanding dengan memerdekakan 100 hamba sahaya, bersedekah di jalan Allah 100 ekor unta dan kuda. Kemudian berpuasa pada hari yang ke-8 yang disebut hari Tarwiyah, sama dengan memerdekakan 1000 hamba sahaya, bersedekah 1000 ekor unta dan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Sedangkan berpuasa pada hari yang ke-9 yaitu hari Arafah, sama dengan memerdekakan 2000 hamba sahaya, bersedekah 2000 unta dan kuda di jalan Allah. Nah, itu amal khusus. Kemudian ada amal yang lain, memperbanyak doa, beristighfar, dan bersedekah. Dan ada amal yang lain, membaca doa-doa seperti yang dihadiahkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Lalu sekarang ada amal lagi yang bisa menjadi pilihan kita, memperbanyak takbir. Bila tamu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan para ulama sudah banyak yang melakukan demikian. Warawa Al-Mughirah bin Syu'bah an Abi Ma'syar. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan daripada Abi Ma'syar, beliau berkata, Sa'altu an-Nakh'i anit takbir fit tariq ayyamal ashr. Aku bertanya kepada an-Nakh'i tentang bertakbir di jalan pada hari-hari yang ke-10. Tadi ada riwayat menyatakan bahwa Atta bin Abi Rabah bertakbir di jalan dan di pasar. Sekarang ada pertanyaan tentang bagaimana kita bertakbir di jalan pada hari-hari yang ke-10. Siapa yang melakukan itu? Faqal an-Nakh'i menjawab, innama yaf'alu dzalikal hawakun. Yang melakukan itu, kata beliau, adalah hawakun, yaitu para pekerja di toko-toko. Nah, jadi yang bertakbir di pasar, orang yang berjualan. Yang bertakbir di jalan, orang yang berjualan. Karena mereka kegiatannya memang di pasar dan di jalan. Jadi artinya yang kegiatan di pasar di jalan tidak perlu tunggu masuk ke masjid dulu baru bertakbir. Di pasar langsung bertakbir, di jalan bisa langsung bertakbir. Wa anil Lais bin Abi Salim, dan daripada Lais bin Abi Salim beliau berkata, Sa'altu Mujahidan anit takbir fit tariq ayyamal ashr. Aku bertanya kepada Imam Mujahid tentang bertakbir di jalan pada hari-hari yang 10. Faqal, lalu Imam Mujahid menjawab, innama yaf'alu dzalikal hakkah. Yang melakukan demikian itu adalah penjaga toko. Jadi sama jawabannya. Mujahid
tabi'in, murid Ibnu Abbas menjawab yang melakukan demikian penjaga toko. Kemudian An-Nakh'i pun menjawab bahwa yang melakukan takbir di jalan adalah penjaga toko. Jadi orang yang berjualan di dekat jalan, mereka yang bertakbir di jalan. Kemudian qala al-faqih man kabbara fi hadhil ayyam fi nafsihi kana afdal. Siapa yang bertakbir di hari-hari itu pada dirinya adalah itu lebih utama. Jadi lebih baik kita bertakbir dengan suara yang hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Jadi hana payah ada beri-beri, becut undang dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana mengganggu orang lain. Akhirnya lebih baik. Tapi walau annahu kabbara wa rafa'a sautahu, seandainya seseorang bertakbir lalu meninggikan suaranya, gebrik-brik, pakai mid lalu wa arada bihi idhara syariah, tetapi ia menghendaki dengan mengangkat suara itu menampakkan syariah. Wa ayyadzakuran nas, dan mengingatkan manusia supaya orang lain pun teringat untuk bertakbir. Fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa. Yang model seperti malam lebaran, malam raya ada yang pakai takbir, na takbir keliling lom. Tidak apa-apa kalau dengan niat yang pertama idhara syariah, mendahirkan syariat. Yang kedua untuk mengingatkan orang lain. Baik lalu bak kedai kopi liawak lain, butingat malamnya malam raya beruh ibaca takbir. La ba'sa, kepegah, tidak apa-apa. Wa qad ja'al atharu fi dalik, dan sungguh telah datanglah asar pada demikian. Ada dalil-dalil perkataan para sahabat dan para tabi'in tentang bolehnya bertakbir dengan suara yang tinggi pada jemaah. Warawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridha kepada beliau, meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, Innallaha ta'ala qad ikhtara minal ayyami arba'atun wa minasyuhuri arba'atun wa minan nisa'i arba'atun wa arba'atu yasbiquna ilal jannah wa arba'atun ishtaqat ilaihimul jannah. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memilih daripada hari-hari 4 hari, dan daripada bulan-bulan 4 bulan, dan daripada wanita 4 orang, dan 4 orang yang akan masuk duluan ke dalam surga, dan 4 orang yang mereka itu dirindui oleh surga. Nah, jadi dalam hadis ini kata Rasulullah ada 4 hari yang menjadi pilihan Allah, hari terbaik. Ada 4 bulan pilihan, bulan terbaik. Ada 4 wanita terbaik. Ada 4 orang yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Ada 4 orang yang dirindui oleh surga. Siapa masing-masing mereka? Amal ayam, adapun hari-hari, fa'awwaluha, maka yang pertamanya yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat. Hari pilihan yang pertama hari Jumat. Fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amrid dunya wal akhirah illa a'tahullahu iyah. Dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang siapa saja orang muslim yang pas berdoa di waktu tersebut, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, pasti Allah kabulkan doa tersebut untuknya.
Tapi para ulama tidak ada yang secara gamblang menyatakan kapan waktu tersebut. Ya, terjadi khilaf pendapat. Persis seperti khilaf pendapat tentang Lailatul Qadar. Banyak ulama mengatakan di malam-malam Ramadan. Tapi kapannya? Khilaf pendapat. Seperti ini juga, di dalam hari Jumat ada waktu mustajabah doa. Kalau pas di waktu itu kita berdoa, pasti dikabulkan. Tapi kapan? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ketika khatib naik mimbar. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk sebentar selang antara dua khutbah. Ada yang mengatakan setelah salat asar. Jadi beda-beda. Jadi untuk mendapatkan waktu itu, kita harus memperbanyak doa. Mudah-mudahan dari banyak doa yang kita baca, dari seringnya kita membaca doa di hari Jumat, ada waktu yang tepat, ada waktu yang tepat dengan mustajabah doa. Nah, itu hari pilihan yang pertama. Yang kedua, hari pilihan yang kedua, Yaumu Arafah, hari Arafah. Hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Fa idza kana yaumu Arafah, ketika sudah tiba hari Arafah, yubahillahu ta'ala malaikatah. Allah berbangga-bangga kepada para malaikat. Fayaqul, lalu Allah berfirman, ya malaikati, unduru ila ibadi, perhatikanlah kepada hamba-hambaku, ja'u sya'san ghabaran. Mereka datang dalam keadaan lesu, kotor, qad anfaku amwala wa'at abul abdana. Mereka menghabiskan hartanya dan membuat badannya menjadi letih. Jadi Allah memperlihatkan kepada malaikat di hari Arafah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Di mana Allah mengatakan mereka datang dari seluruh penjuru dunia dalam keadaan lesu, kotor, menghabiskan banyak sekali harta, membuat badan mereka menjadi letih, kata Allah. Itu yang diumumkan oleh Allah kepada para malaikat. Kenapa Allah umumkan itu kepada malaikat? Itu adalah untuk menepis kecurigaan malaikat. Karena ketika Allah mengumumkan akan menjadikan manusia, malaikat curiga. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat sudah curiga, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di permukaan bumi makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sehingga ketika hari Arafah orang sedang melaksanakan haji, Allah nampakkan kepada malaikat, tidak seperti kecurigaan malaikat, tapi seperti Allah katakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kata Allah, daripada apa yang kamu tidak ketahui, terhadap apa yang kamu tidak ketahui. Jadi Allah tahu bahwa akan ada hamba-hamba yang berbuat taat. Tidak semua yang berbuat kerusakan, tidak semua yang menumpahkan darah. Lalu ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, asyhidu anni qad ghafartu lahum. Bersaksilah kalian bahwa sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka itu. Jadi Allah umumkan kepada para malaikat bahwa orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, para jemaah. Kemudian hari yang ketiga, para jemaah, Yaumun Nahar, hari Nahar. Hari terbaik ketiga, hari Nahar, yaitu hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Fa idza kana yaumun nahar, ketika sudah tiba hari nahar,
Wa qarrabal abdu qurbana. Seorang hamba memotong hewan kurbannya. Fa awwalu qatratin qatarat minal kurban. Maka dengan tetesan darah yang pertama yang menetes dari hewan kurbannya itu, maka tetesan yang pertama yang menetes dari hewan kurbannya itu takunu kafaratan likulli dzambin amalahul abdu. Maka menjadi kafarat bagi dosa-dosa yang dilakukan dosa itu oleh seorang hamba. Nah, jadi ketika kita memotong hewan kurban, tetesan yang pertama dari darahnya saja sudah menjadi penyebab terampuninya seluruh dosa. Maka jangan tinggalkan para jemaah ibadah kurban. Sehingga Imam Syafi'i berkata, la urkhisa bitarkiha liman qaddara 'alaiha. Tidak dirukhsahkan untuk meninggalkan kurban bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Jadi tidak diringankan hukum untuk tidak berkurban kalau kita mampu berkurban. Bahkan ulama dalam mazhab Syafi'i, bagi yang tidak mampu berkurban sesuai dengan mazhab Syafi'i, ada yang menganjurkan bertaklid kepada Ibnu Abbas, yaitu dengan menumpahkan darah seekor ayam atau seekor bebek pada hari itu. Berat hagatin, baik nanti tinggal ni berkurban. Kahak ni ikut Imam Syafi'i, ni ikut Ibnu Abbas. Nanti mana siapa mentang atau nanti ite. Nyamban penting berkurban para jemaah. Nah, kemudian hari yang keempat, hari pilihan yang keempat, Yaumul Fitr, hari fitri, uro raya Idul Fitri. Fa idza samu syahra Ramadan, ketika seorang hamba ketika mereka itu berpuasa di bulan Ramadan, wa kharaju ila idihim, lalu mereka keluar untuk melaksanakan salat Id, yaqulullah tabaraka wa ta'ala li malaikati. Allah berfirman kepada para malaikatnya, inna kulla amilin yatlubu ujrah. Seluruh pekerja pasti menuntut upah. Wa ibadi samu syahrahum. Sedangkan para hambaku, kata Allah, sudah melaksanakan puasa sebulan penuh. Artinya sudah bekerja. Wa kharaju min idihim yatlubu ajra. Itu di bulan penuh kita berpuasa, lalu kita keluar rame-rame melaksanakan salat Id. Itu adalah kata Allah, hidukum anni qad ghafartu lahum, kata Allah. Aku persaksikan kepada kalian, hai para malaikat, bahwa sesungguhnya aku sudah mengampuni mereka itu. Jadi hari Idul Fitri juga menjadi hari pilihan terampuninya dosa-dosa manusia para jemaah. Lalu ketika itu ada malaikat yang membuat pengumuman, ya ummata Muhammad irji'u fakat budilat sayyi'atukum hasanat. Wahai umat Muhammad, pulanglah kalian. Sudah melaksanakan salat Idul Fitri, pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Karena sesungguhnya keburukan-keburukan kalian sudah diganti menjadi kebaikan. Pada hari Idul Fitri, but bro yang dapubut ura yang kau ikutnya, dianggap but God oleh Allah. Karena kita sudah berpuasa sebulan penuh. Keempat hari pilihan. Amma syuhur, adapun bulan, 4 bulan pilihan. Yang pertama yaitu bulan Rajab. Sedangkan 3 yang lain yang bersambung-sambung yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Disebut 4 bulan ini para jamaah dengan bulan haram. Syahrul Hurum. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Di mana dulu
di bulan-bulan ini Allah haramkan kepada nabinya untuk berperang kecuali mereka lebih dulu diperangi. Hanjir mau perang Pak bulannya karena bulan dihormati. Kecuali lebih dulu diperangi. Kemudian amman nisa, adapun perempuan-perempuan, ada 4 orang perempuan atau wanita pilihan. Siapa mereka? Yang pertama Famaryamu binti Imran. Yang pertama Maryam anaknya Imran. Yang kedua Khadijatu binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Nisabiqatu nisa'il alamin ilal imani billahi wa rasuli, yaitu wanita pertama sekali yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Yang ketiga Asiyatu binti Muzahim imra'atu Fir'un. Asiyah anak perempuan Muzahim, yaitu istrinya Fir'un. Yang keempat Fatimatu binti Muhammad, Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, penghulu wanita-wanita penduduk surga. Fatimah anak perempuannya Nabi Muhammad. Itu 4 wanita terbaik di dunia. Ketika kita melihat 4 wanita terbaik ini para jemaah, kita melihat salah satu yang sangat aneh, yaitu Asiyah, istri Fir'aun. Ada istri Fir'aun. Nah, bukan istri Nabi yang menjadi pilihan, istri Fir'aun. Ini menunjukkan para jemaah bahwa wanita itu tidak tergantung suami. Kalau ada orang mengatakan wanita itu baik buruknya tergantung suami. Menyogot leko ikut rumah, menyohana got leko hana got rumah. Ini menunjukkan kepada kita tidak tergantung suami. Buktinya istri Fir'aun. Yang tergantung suaminya kan tentu dia menjadi orang jahat, tapi menjadi wanita pilihan. Untuk menjadi wanita pilihan ini resikonya besar, tidak mudah. Yang pertama Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Resiko yang beliau hadapi untuk menjadi wanita pilihan sangat berat, sehingga beliau dituduh sebagai pelacur oleh kaumnya karena melahirkan anak tanpa ayah. Kata pelacurnya, "Hai Maryam, bapakmu orang baik-baik, ibumu bukan pelacur, tapi apa yang kamu lakukan?" "Yah kurenggot makan pelacur, tapi kah kalahianu hanayah." Tuduhan yang sangat membuat mental kita down para jemaah. Mencoba kita nyojino karubah. Itu sebab Maryam jadi wanita pilihan. Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha terkenal di kota Mekah. Tapi untuk menjadi wanita pilihan, beliau harus merelakan seluruh hartanya habis, sehingga ketika beliau meninggal hampir tidak ada kain untuk mengkafani beliau. Baru bisa jadi wanita pilihan. Asiyah, istrinya Fir'aun. Untuk menjadi wanita pilihan, beliau harus merelakan disiksa oleh suaminya dengan diikat terlentang di atas padang pasir, lalu diletakkan batu besar di atas dadanya di tengah terik matahari sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Asiyah. Kemudian Fatimah, anak perempuan Nabi kita Nabi Muhammad. Untuk menjadi wanita pilihan, beliau harus rela menikah dengan laki-laki miskin Ali bin Abi Thalib. Sehingga pernah ketika Rasulullah datang ke rumah beliau, ketika itu Fatimah anaknya sedang sakit, tidak punya kain selimut untuk menutupi tubuhnya. Padahal Fatimah sedang menggigil. Yang panggap itu untuk jadi wanita pilihan berat. Ya, maka baik dahara mitanya bermangat-mangat tapi berayuk pangkatnya hana mungkin. Kemudian amma sabiquna falikulli qaumin sabiqun ilal jannah. Adapun orang-orang yang mendahului masuk surga, maka setiap kaum ada 1 orang yang lebih dulu masuk surga. Jadi ada 4 orang yang lebih dulu masuk surga. Yang pertama Muhammad.
Yang pertama Muhammad, itu orang yang dulu masuk surga di kalangan bangsa Arab. Yang kedua Salman, orang yang dulu masuk surga, yang duluan masuk surga di kalangan bangsa Persia. Yang ketiga Suhaib, orang yang lebih dulu masuk surga di kalangan bangsa Rum. Yang keempat Bilal, orang yang lebih dulu masuk surga di kalangan bangsa Habsyah, yaitu orang Afrika. Sedangkan 4 orang yang dirindukan oleh surga para jemaah, yang pertama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang kedua Salman, yang ketiga Ammar bin Yasar, yang keempat Miqdad bin Aswad. Ini orang yang dirindui oleh surga. Nyan urang yang dirindu oleh surga. Nah, kemudian hadis yang terakhir para jemaah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahu wa tayyabu biha nafsa, berkurbanlah dan sukakanlah dirimu dengannya. Fa innahu man akhidha udhiyatahu yauma hillaha fastaqbala bihal qiblah. Karena sesungguhnya siapa saja yang memegang kurbannya ketika pada hari disembelih lalu dihadapkan ke kiblat, ketika itu tanduk dari hewan kurban itu, kotoran dari hewan kurban itu, darah dari hewan kurban itu, rambut atau bulu dari hewan kurban itu, dan dagingnya mahduratul lahu yaumal qiyamah, semua akan dihadirkan untuknya nanti di hari kiamat. An-nadama idza waqa'a fit turab, sesungguhnya darah hewan kurban ketika jatuh di tanah, fa innama yaqa'u fi hirzillah, maka dia jatuh dalam tampungan Allah. Amfiku yasiran tujaru katiran, infakkanlah harta kalian sedikit, niscaya kalian akan diberi pahala yang banyak. Jadi berkurban ini para jemaah cuma sedikit kita berkorban, 2,5 juta atau 3 juta, tapi yang diberikan oleh Allah banyak sekali pahala, terampuninya seluruh dosa. Mesti kerja bagdanya bila kepek. Nah, kabi peng 2 juta nya nubina dosa ke ampun. Tapi banyak. Pasti roh tapi. Tapi ada giyo kurubun yang gepegah pahala kurubun dengan tetesan darah pertama mentong ge ampun dosa, kijang ada tem kurubun. Ya lalu. Ni orang yang tem kurubun, mandung preh ti kurubun. Yang kurubun na, preh ti kurubun mandung. Ya, maka berkurbanlah para jemaah, karena hanya sedikit harta kita yang diminta oleh Allah, tapi Allah berjanji akan diberikan untuk kita pahala yang banyak. No mentang kajian katanya malamnya para jemaah. Tutup pengajian dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.